keturunan saya walaupun mabok nggak sembahyang lebih mulia daripada ulama 70 yang alim. Itu kan Masya Allah luar biasa. Ini kan pembohongan luar biasa. Jadinya goncang kancing begini karena ada kesalahan yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, yang apa, menunjukkan kesombongan aku lebih hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada sebuah nasihat yang menurut saya sangat penting untuk kemudian kita teruskan ke publik, karena ini adalah seorang kiai sepuh yang kemudian memberikan pencerahan kepada kita bagaimana polemik nasab ini ya banyak menimbulkan ketegangan-ketegangan, saling adu argumentasi di jagat media sosial. Tetapi hal yang menarik dari kiai sepuh ini bahwa banyak ya, atau ada segelintir oknum-oknum yang selalu mengklaim sebagai zuriat Nabi, tetapi mereka terkadang melontarkan sebuah cacian-cacian ya, dan ini biasanya disampaikan di forum-forum terbuka atau pada saat mereka sedang ceramah, pidato dan sebagainya ya, sementara mereka selalu mengaku bahwa mereka ini adalah pelanjut, pewaris dari Nabiullah Muhammad SAW. Tetapi kalau kita lihat ya, dalam berbagai literatur sejarah kita baca bahwa Nabi itu tidak pernah memaki-maki orang. Nabi itu tidak pernah mencaci orang, sekalipun dia biasa dimaki, direndahkan oleh sebagian para kafir ya, kaum kafir pada waktu itu, tapi Nabi tidak pernah membalas dengan hal yang serupa. Nah, karena itu menjadi menarik, saya kira nasihat daripada kiai sepuh ini penting biar mereka bisa melihat ya, mereka bisa menyadari, karena ya ada juga dari oknum-oknum ya Habib yang kemudian tidak mau dikritik ya, dianggap kalau dikritik itu ya ini membenci zuriat Nabi. Makanya menjadi sangat kontekstual apa nasihat daripada kiai sepuh. Nah, seperti apa kita simak sama-sama. Sama saja kan. Sekarang ini motornya kamu beli dari mana? Ya, ini suratnya ada. Pun mungkin sama seperti itu. Nasab juga kan? Konfirmasi. Nasab siapa? Enggak. Udah ada, bikin aja suratnya sekarang, tes DNA-nya mana? Iya. Itu aja, jangan dipersulit kok. Jangan dibiarkan ngambang terus loh. Tapi ini kan menurut pendapat kita ya. Tetap suhu kita minta. Tadi kayak mana monggo. Kira-kira siapa yang harus bicara ini, menuntaskan ini dan bagaimana gitu loh. Monggo. Ayah saya wasiat sama saya begini. Kalau bapak mau kiai, itu duriahnya itu harus meniru kelakuan orang tuanya kiai. Itu satu. Itu satu. Itu tandanya anak itu birrul walidain. Nah, kalau ayahnya kiai, cucunya nggak cocok sama kelakuan kiai, itu anak durhaka. Kapan Nabi mencaci maki orang? Kapan Rasulullah mencaci maki orang yang menghina Rasul? Kapan Rasulullah mencaci maki orang kafir? Nggak pernah. Jadi secara maknawi itu sudah batal. Itu maknawi aja udah batal. Itu ayah saya begitu. Kalau memang kalau bapak kiai itu duriah wajib menjaga nama baik ayah kiai. Sebab bagusnya orang tua itu tergantung kepada anak turunan. Awas nih. Nah sekarang banyak kiai anaknya brengsek. Masa anak kiai begitu? Kan gitu kata orang-orang begitu. Ini akan merusak marwah orang tuanya kiai. Tapi kalau anaknya alim, itu jujur, pantas anak kiai makan begitu. Rasulullah juga begitu. Makanya Nabi juga ngancam begitu. Anak saya kalau nyolong saya potong tangannya Fatimah. Itu artinya apa sih? Jangan dipotong dong. Jangan dipotong, itu kan kuliah Rasul, ada darah Nabi yang mengalir di situ. Enggak semua peyang bagaimana sih?
Anak saya kalau nyolong, saya sendiri yang motong. Walaupun zina biarin aja, nggak apa-apa. Walaupun zina tetap apa? Masuk surga begitu. Itu kan sesat, masya Allah. Itu pantas, makanya orang tua saya ikuti kalau dia cocok dengan Rasul, alatnya Rasul, ikuti. Kalau nggak cocok, kalau berani tempeleng, kalau nggak berani tinggalkan, nggak usah diikuti begitu. Satu itu ya. Jadi awas, turunan kita akan langgeng dan baik tergantung kepada dzurriyyah. Itu aja nilai. Makanya saya, ya Allah, masa Nabi nggak pernah ngajarin begini? Nabi digila-gila sabar, mau dibunuh juga sabar, disinting-sinting juga sabar. Nah ini nyap-nyap begini ngaku dia Rasul, kan mestinya kan mikir. Satu. Yang kedua, sekarang kan zaman sudah teknologi. Kalau penafsiran namanya tafsir, boleh aja beda pendapat, boleh. Tapi kan sekarang ada teknologi yang harus kita manfaatkan, yaitu tes DNA. Kan banyak yang biayai gratis. Dan ini sudah banyak yang tes DNA. Nah ini aja tes DNA aja tafsirannya banyak. Ada tes DNA edit, tes DNA itu kan macam-macam begitu. DNA aja tafsirannya macam-macam, apalagi nggak dites DNA. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh mereka. Makanya saya dari dulu tidak pernah mengaku dzurriyyah Rasul, karena saya memang bukan dzurriyyah Rasul. Tinggal sekarang untuk kebaikan umat Islam yang akan datang di Indonesia, tinggal begitu saya sebutkan, ya udah. Apalagi NU kan begitu ya. Saya sering ngomong di mana-mana. Kata Gus Dur, monyet kalau nasihatnya benar ikutin, apalagi manusia walaupun bukan dzurriyyah Rasul, kan begitu. Itu konsep Islam begitu. Jangan nasab diagung-agungkan, tapi kelakuannya bertentangan dengan datuknya. Ini yang menyebabkan Indonesia sekarang ini goncang. Dan dari dulu kita nggak pernah ribut-ribut masalah ini, karena dari dulu akhlaknya bagus. Dengan kita juga bagus, tidak saling menyalahkan. Pokoknya turunan saya walaupun mabok nggak sembahyang lebih mulia daripada ulama 70 yang alim. Itu kan Masya Allah luar biasa. Ini kan pembohongan luar biasa. Ya Allah, Nabi sudah dibohongi, nanti mati mau ngomong apa? Itu aja persoalannya. Itulah kembali kepada konsep Rasulullah. Kita orang NU ya kembali kepada NU. Kenapa terjadinya goncang kancing begini? Karena ada kesalahan yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, yang apa? Menunjukkan kesombongan, aku lebih hebat. Nabi sendiri tidak pernah mengatakan aku yang paling hebat, tidak pernah. Maka Nabi selalu merendah, Nabi selalu rendah. Jadi menurut saya, supaya untuk meredam semua persoalan, teknologi sekarang sudah nampak di hadapan mata kita. Ada negatif, ada positifnya. Ada positifnya itu tes DNA. Tapi mungkin tafsirannya ada tes DNA edit dan sebagainya, itu lain tafsiran orang itu mah gitu. Yang penting DNA yang benar apa? Ya, DNA itu terserah tafsir, namanya tafsiran. Tapi kan sudah ada buku yang otentik. Ijazah itu harus ada. Ente doktornya di mana? Ijazah pun nggak diterima kalau belum dilegalisir. Kan bisa legalisir dulu, baru dia alumninya bener begitu. Gitu. Sekarang legalitasnya dulu yang benar, baru insya Allah aman. Gitu. Ini untuk warga juga ya, untuk masyarakat ya. Untuk masyarakat dan warga. Lurah kan mengaku dokter, harus tunjukkan ijazahnya. Ya wajib dan legalisir. Kalau tidak ada ijazahnya, berarti kan ngaku-ngaku. Ya, sangat menarik ya apa yang menjadi nasihat daripada Kiai Sepuh ini, bahwa ya, seyogianya bahwa kalau kita ini mengaku sebagai seorang penerus Nabi, ya seharusnya memang harus betul-betul mencontohi secara utuh perilaku Nabi Muhammad SAW. Hal yang terbalik sering kita dengar, di mana ada oknum Habib ketika dia dikritik, ya dianggap bahwa ini semua orang yang
tidak mencintai zuriat Nabi, orang yang tidak mencintai, bahkan mereka kadang membangun narasi bahwa kelompok-kelompok pembenci zuriat Nabi. Nah, inilah yang dinarasikan oleh mereka. Padahal kita bisa lihat sendiri bahwa ada oknum-oknum dari Habib yang mereka ketika ceramah itu kadang isian daripada ceramah-ceramahnya itu juga itu kadang mencaci. Di sisi lain bahwa Habib ini kan juga bukan manusia super yang tanpa kesalahan, sehingga ketika misalnya ada orang yang mengkritik, mengingatkan, menasihati, maka itu adalah hal yang normal saja, hal yang wajar saja. Maka saya kira apa yang disampaikan oleh Kiai Sepuh ini hal yang sangat menarik, hal yang sangat kontekstual dan penting untuk kemudian kita edukasikan kepada umat. Semoga umat Islam, khususnya mereka yang banyak mengikuti perkembangan terkait dengan polemik nasab tabaib ini bisa tercerahkan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.